bagi seseorang melakukan uzlah ketika saat ilmu yang untuk mengesahkan Allah dia dapatkan. Wajibnya melakukan uzlah tersebut fi kulli halin, di dalam setiap keadaan. Ini lho Pak, Bu, yang kami maksud khalwat secara khusus dan umum. Anda nggak bisa mengandalkan khalwat secara umum saja. Begitu juga sebaliknya, hanya mengandalkan khalwat secara khusus. Tidak. Justru ketika khalwat secara khusus, ketika di tengah-tengah umum, praktekno. Hasil dari khalwat secara khusus dipraktekkan di tengah-tengah umum. Dua keadaan ini wajib Anda jaga. Jangan bicara berat, nggak boleh. Lakukanlah biqadril imkani, semata-mata di situ dorongan dalam hatimu alias semampunya hatimu. Nggak bisa dengan berdiri, duduk, dengan duduk capek, nggak bisa berbaring. Keadaan sakit tidak bisa duduk, berbaring. Dengan duduk karena capek habis kerja, berbaring. Fungsikan dzikir itu di tengah-tengah menjelang Anda berbaring. Itu maksudnya. Apa maksud tujuannya kita diwajibkan untuk senantiasa uzlah dalam keadaan apapun? Wa huwa lan khali utawi kawula iku ayyab'atsa yen to ngutus sapa Allah Gusti Allah rasulahu ing utusane Allah, ngutus fi surati malaki ing dalem wujude malaikat, fil qalbil abdi ing dalem atine kawula. Iki mesti gak kadi insyaallah. Ini saya katakan wahyu bagi saya, karena tidak dari makhluk datangnya. Ada Pak wahyu pas Sabtu Rajab, pas detik-detik kami menulis kitab itu, ada wahyu yang apabila ini kusampaikan pada umat tadi geger umat niki. Oke, saya tidak bicara wahyu karena wahyu itu hanya pada nabi dan rasul, tapi sama ini dari Allah.
Oke, saya katakan ini bisikan. Dorongan hati dalam hati yang dipancarkan Allah dari loh mahfudnya Allah. Kalau wahyu itu kan bahasa untuk Nabi dan Rasul. Mudun turun di ulama berarti karomah. Turun terhadap kita WC. Tahu WC? Bisikan. Khotir kalau bahasa hikamnya gitu, atau warid. Ketahuilah semua itu sama, cuman beda nama dikarenakan status, tapi datang dan kembalinya dari Allah sama. Kan gini Pak, ada kehendak dalam hati kita bersumber dari nafsu dan Allah. Bisikan yang manakah itu dikatakan dari Allah, bisikan yang manakah yang itu datangnya dari nafsu. Ini kita harus paham. Jawabannya sederhana. Segala apapun yang Allah berikan terhadap kita kemudian memunculkan satu kehendak, tatkala kehendak itu hatimu duduk di tajalli al-haqqu minallah, benar-benar ini dari Allah. Tapi jikalau munculnya itu hati kita duduk di takholli, sebaik apapun yang kelihatan miturut pandangan manusia bagus, itu dari nafsu. Contoh kecil, jenengan iki dalam hati ada bisikan, disuruh untuk membaca surat iki, ayat ini sebanyak begini, lalu didorong untuk puasa karena memang ada tujuan. Miturut pandangan manusia baca Quran mesti bagus lah, ngoten nggih. Cuman berangkate ati ini bersumber dari takholli mingkol bin rohibin, maka di pandangan Allah itu enggak bagus. Akhirnya kami sebut inilah bisikan nafsu. Lah, warid ini sampai detik ini belum berani kami sampaikan. Saya sampaikan hanya orang tertentu saja, sebab umpama kami sampaikan di tengah-tengah umum ini ada yang membawa tabu jidor lotean, tabu jidor loh, tiduran nih loh. Ada yang langsung memegang gitar melodian, ritme bass. Sing suka ketepung langsung juga ketepung. Yang suka kiroah langsung maca Quran. Istilah bahasa, kalau terdengar orang yang suka makan sate mesti cari sate, biar nanti generasi berikutnya atau gimana, kalau sudah waktunya disampaikan. Tapi ayat apa yang nanti kami sampaikan ini nyerempet sudah. Sadar dan gak sadar apa ayat nanti yang kami sampaikan ini nanti terusnya.
sadar nggak sadar akan masuk di dalam ayat itu. Dibuka di dalam surah As-Saff ayat 9. As-Saff ora tak tulis, sampean ngrungokno kuping kiwa ambek kuping tengen nae. Lah sing duwe HP paketan ya langsung dibuka ning Google. Surat As-Saff ayat 9. Itu surat yang ke-61. Ketika seseorang itu betul-betul sudah mengamalkan uzlah di setiap keadaan, maka mesti, saya gak pakai insya Allah, karena ini sistem padang seperti ini. Pak jenengan luwih nggih, ini Pak wonten sate 20, kuwahe sak muk, nasinya sepiring, makan. Terus jenengan makan, kenyang mboten? Kenyang. Nek jenengan mboten kenyang berarti jenengan anak putune buta ijo. Miturut hukum jenengan kenyang. Sate ini lho 20, kegele sak gedene mene-mene Pak, mboten sak laler-laler, mboten sak meten-meten. Mungkin gak makan nasi pun sate ini tok itu sak gugelek mene, sak sondok isi gansal, ana sing isi 7. Podek mangan wedhus siji. Nek sampean tetep sik lapar berarti jeneng anak turune buta ijo. Ngoten mawon. Gak masuk. Mesti apa? Wa huwa ayyab'atsallahu rasulahu fi suratil Malik fi qalbil abdi. Mesti Gusti Allah itu mengutus utusannya yang berupa malaikat masuk di dalam hati Anda. Masuk membawa apa? Nur makrifat. Nanti disebut nur makrifat. Akhirnya kalau itu sudah masuk, dinyalakan, maka disitulah disebut makom ihsan, makomnya orang-orang yang sudah makrifat pada Allah. Apa tujuannya malaikat yang Allah utus untuk masuk di dalam jagati hati hamba? Biqasdi tordi dawai nafsi, kelawan maksud ngusir penjajai roh, yaiku nafsu. Yaitu nafsu yang membawa perkara-perkara wujudnya Allah di dalam hati supaya hati ini mencintainya. Dibikinkanlah bisikan nafsu bahwasanya nikmatnya kehidupan dunia itu amat kekal dan menjanjikan. Kalau malaikat itu sudah masuk disebabkan jenengan selalu berzikir di dalam khalwat segala keadaan, maka mana yang perkara itu menjadikan hatimu itu gampang lupa pada Allah, alias mana perkara yang menjadikan hatimu itu gelap, langsung hilang karena diusir. Warid itu laksana
utusan yang tidak bisa dikalahkan, Pak. Negara Indonesia dijajah bangsa lain, berarti masyarakat penduduk Indonesia jadi budaknya sang penjajah. Negara hati kita dijajah oleh nafsu, berarti ruh kita jadi budaknya. Sholat aja sudah tidak karena Allah, karena kita ingin meraih pahala, meraih surga. Puasa kemarin tidak bisa dikatakan karena Allah, karena kita menempuh sepertiga di antara tiga hal: pengapura, pengampunan, kerahmatan, terakhir dimasukkan syafaat, masuk surga. Suci, kesucian itu. Padahal semua di antara tiga ini adalah makhluk. Makanya mengapa Kanjeng Nabi itu dawuh, ada seorang hamba puasa itu tuas ngelak, tuas luwe, badi ngelak, badi luwe. Alasannya dalam satu hadis itu karena maksiat, tapi tidak paham yang dimaksud maksiat itu maksiatnya hati. Di situ mengatakan maksiati jasad, maksiati hati, Pak, Bu. Apa maksiati hati? Ada iman selain Allah, dalam kondisi apapun ada iman selain Allah, itulah maksiat yang terbesar. Hubutun ya khotiatun kabirotun, dosa sing paling gede adalah dosa syirik. Bentuknya adalah menyekutukan Allah dengan yang lain, dengan bentuk kita mencintai selain Allah. Enteng nek ngomong son, lencana enteng. Mengapa harus berat? Enteng. Pun. Kalau memang tujuannya warid masuk di dalam hati adalah mengusir penjajahnya hati atau roh, berarti apapun, kembali, pengajaran ilmu tauhid itu bentuk kasih sayang Allah terhadap kita. Bagi yang mau menerima, bentuk kasih sayang Allah. Sebab khalwat atau uzlah itu, sebelum melakukan uzlah, wahyu Allah itu sudah jenengan terima. Bukan wahyu bagaimana caranya untuk khalwat uzlah yang benar, bukan. Pertama wahyu yang Anda terima dari Allah adalah ilmu-ilmu bagaimana caranya mengenali anatomi nafsu dalam diri kita. Sebab orang khalwat itu, Pak, secara langsung atau tidak langsung, tujuan awal adalah wajahidu fi sabilihi, memerangi, jihad. Bukan jihad yang membuat bom itu, bukan. Menurut ayat ini bukan jihad
jenengan dikirim ke Palestina? Bukan. Bukan. Yang dimaksud ayat ini adalah jihadul akbar, jihad yang besar, yaitu memerangi hawa nafsu. Kalau sudah tahu anatomi karakter daripada nafsu dalam diri kita, kita pasti akan tahu kelemahan nafsu dalam diri kita, bagaimana kita jinakkan. Ilmunya sudah dia terima. Barulah wahyu kedua, turunnya uzlah, perintah uzlah. Itulah bentuk wajah itu fisabilihi. Dalam rangka jenengan ini, wabtahu ilaihil wasilah, menghadap, mendekat untuk bertemu Allah, Anda harus dibekali ilmu. Dan di dalam ilmu inilah ada satu rangkaian yang terpenting, adalah tali hati langsung pada Allah, atau robitoh langsung hati pada Allah. Ini wahyu yang harus kita terima. Lalu kedua, wahyu tentang perintah uzlah. Kalau ini sudah dilakukan tadi menurut ayat, Allah ngutus utusannya berbentuk malaikat masuk di dalam negaranya hati untuk mengusir, menjinakkan hawa nafsu. Diusir. Sampeyan tanya mbah-mbah sampeyan dulu, yang menangi zaman Londo, menangi zaman Jepang, bahasa Indonesia menangi loh Pak, ngalami ya. Kok meh podo mek nyalami ya. Ngalami. Sampeyan tanya, Mbah, bagaimana panjenengan dulu ketika saat sebagai saksi hidup ini pernah berperang melawan penjajah, bagaimana? Itu tidak cukup harta Pak, semua mereka taruhkan, apapun yang dimiliki ditaruhkan, lebih-lebihnya nyawa. Ngono kok ana sing ngomong, mbahku, wong sing ngirung mancung-mancung lho, mbahku sing berjuang. Mbok nian gampang Pak ngaku-ngaku itu. Sapa Pangeran Diponegoro? Awakmu lule sik kencur, durung ngerti apa-apa. Takok nang sing saksi hidup itu. Siapa Judnya Din? Weh lambene kedabrus kaya entut berut. Pak, nek betul-betul ada sanad, ada nasab, betul-betul gen ruhaniah terhadap Rasul, gak wani ngaku-ngaku. Wes tuh ora wani. Keloro gak wani, apalagi nduduno. Sampe ngerti pitik jago nggih? Pitik jago. Pitik jago niku nek wayah jago ning ndukure langit itu kluruk, mesti melok kluruk. Jago donya niki biasanya nek dalu jam pinten? Sholat toh. Tapi nek ana pitik jago kluruk jam 12 bengi atau jam 11, iku tandane ana rondo. Iku lah jari mbak lah ngono.
Ya mesti ae Pak, ya gak ono duda meteng. Mesti rondo. Wong wedok. Duh. Mboten jago iku merok kluruk karepe dhewe mboten Pak. Ono sing ngode. Dibuka di dalam kitab apa itu, saya lupa itu. Ayam jago ning donya iki sola-sola kluruk itu sebab ning langit iku ono pinggirnya memang wonten anu Pak, wonten jago sing diwenehi apa kurungan. Jadi dheke blok itu tangane nang sarung terus kluruk. Lu melu kluruk. Mungkin inilah maksud dalam kitab jago iki mang nganggep iki jago teko langit. Ya bener Pak, jenengan iki menungso iku asline penduduk langit. Asline ngoten, sampeyan nek donya iki kan karena janji sampean dhewe to. Ngoten. Allah. Pun. Loh, niku diusir. Kalih malaikat iku yang disebut warid dalam hati jenengan supaya ruhaniyah jenengan iki olehnya menghadap Allah itu tidak terhijabi oleh sesuatu. Lho ngoten niki. Tapi syaratnya iku mang al-uzlatu fi kulli halin. Setiap keadaan apapun sampean kudu kholwat. Orang berzikir sirul asro di tengah-tengah makan iku kholwat. Ngene iku kholwat. Kholwat niku kan definisine kan yakfur bit tauhid, ati ninggalno iman selain Allah. Setelah itu wahyu mimbillah, maka nyatani iman yang benar disebut ikhwan akan tampak di dalam hati panjenengan. Yaqulu dawuh sapa Allahu Gusti Allah taala fi surati Shaff, ing dalam surat Shaff ayat 9. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Niki Pak, ya niki wahyu yang medun nika 1 Rejab itu. Wis monggo ayo di bedah ayat ini. Huwa utawi urip al-hayyu al-khafiyu wa huwa wujudullah. Jadi huwa itu tafsirane sarai adalah al-khafiyu al-hayyu wa huwa wujudullah. Bukan sekedar nama dia, bukan. Memang muradnya itu adalah dia.
tapi sarahnya itu bukan dia yang mereka tidak tahu. Al-khafiyu, sesuatu yang paling halus, ai al-hayyu, yaitu urip, wa huwa wujudullah, itulah yang disebut wujude Allah. Gak mudeng ya karepmu, ora urus sawu. Alladzi kang sifate arsala ngutus sapa ladzi atau hayyun mau ngutus terhadap siapa? Dialah sesuatu yang halus yang dibalik layar Anda semuanya ini, yang memerintahkan satu utusannya rasulahu bil huda, kelawan nggawa petunjuk, bil huda kelawan ngasto membawa petunjuk, wa dinil haq ai dinut tauhid. Dinul haq ini Pak, Anda jangan maksudnya Islam secara dohir gebyare iki, bukan. Kalimah ini kalau Anda itu memaknai secara murad bahwasannya ad-dinul haq ini adalah agama Islam, maklum. Coba sedikit aja Anda menoleh dari sisi sarah mutasabihatnya, manakah ad-din yang disebut al-haq, dinut tauhid itu? Kalau saya menjawab sederhana, mana agama yang mendidik dan mengajarkan konsep yang meniadakan perkara yang kita anggap ada? Itu dalam bahasa sederhana, mana agama yang mengajarkan umatnya bagaimana cara untuk mengesahkan Allah? Itu mengesahkan terhadap nama itu. Saya tidak berpatokan harus agama Islam secara dohir, enggak. Sekalipun Anda ini agamanya di luar agama Islam, orangnya muslim, kok hatimu diajari tentang budi luhur, bagaimana cara mengesahkan pada Tuhan, itulah yang dimaksud ayat ini, bil huda wa dinil haq. Ngaji modelnya nyentak Pak, wong Surabaya iku ngono. Rembukane wong Surabaya kata orang Jawa Tengah iku gegeran. Gegerane orang Jawa Tengah dianggap orang Jawa Timur musyawarah. Iki ya apa? Salah paham. Syarah yang kami sampaikan tentang dinil haq adalah iku ad-dinu agama alladzi kang yad'u kang ngajak apa din al-qalba ing atine kawula ila wahdaniyatillahi ta'ala maring nyawijekake Allah Ta'ala. Kalau kita masih bicara Allah, itu belum esa. Makanya agama iki sing ngajak ati sampeyan bagaimana cara untuk mengesahkan Allah. Gini Pak, sederhana nih. Mungkin kita ketika melihat orang yang ngangkat besi, itu apa namanya Pak?
angkat besi tipi-tipi kuat gitu. Sampean duwe penyono iman wong iku kuat ngangkat besi, berarti Anda telah menyetarakan dengan Allah. Ini di luar Anda. Sekarang di dalam diri Anda, saya dalam hati ada prasangka iman, bisa ngaji ini karena saya, berarti saya menyetarakan dengan Allah. Loh. Makanya ini dikatakan ad-dinu alladzi yad'ul qalba ila wahdaniyatillahi ta'ala. Ikuti agama manapun yang menjadikan hatimu itu bisa mengesahkan pada Tuhan. Itulah yang dimaksud dinul haq. Kalau saya buka di tafsir Jalalain, Pak, mohon maaf di cross check. Dinul haq itu ai dinut tauhid. Tidak dijabarkan seperti ini. Mana sih yang dimaksud dinut tauhid? Mana penjabaran mengesahkan Allah? Betul dijabarkan. Anda harus banyak mukobalah akhirnya. Buka-buka tafsir lainnya, barangkali ada penjabaran dari si sarahnya itu lebih mudah dipaham. Saya gak ngejokno, Pak. Saya tidak berkata yes, kitab ini yang lebih mudah Anda pelajari, bagaimana cara Anda berjalan menuju rahasia ketemu Allah. Enggak. Orang itu punya pendapat masing-masing. Makanya mohon maaf, ini permintaan jilid pertama itu luar biasa, sementara keadaan kitab sudah habis. Dan mengkritik saya, inilah yang kubutuhkan saran dan kritiknya, supaya untuk ayat dan suratnya itu ditulis sekalian. Ini dulu kan mboten, Pak, cuman surat ini, ayat ini golek ono deh, cari sendiri supaya Anda mau buka-buka ternyata jawabannya Gus golek gue sepuh wegah golek ngun mbok ya ditulis apa pisan. Dengan kritikan yang membangun itu, maka ini lagi saya garap, memang lagi saya garap, karena kemarin di jilid 2 ya begini enak, ada Qur'annya, ada Arabnya, langsung ada Indonesia. Rai mungkin jungkel lah. Enaknya enak, Pak, sampean gak ngerti kini jungkel. Ya Allah, gak cukup dari buah pikiran yang ditimbulkan Allah terhadap kami akan taskhihkan itu sebelum kami bawa ke Jakarta, biar meneliti dari sisi ilmu alatnya, ilmu balagho manteknya bagaimana, biar sempurna. Ternyata, Pak, manusia itu nggak ada yang sempurna. Ya Allah, si ono keliru nih, nulis fa keliru wawu. Ya, nulis fathaten keliru. Sing do beloro niku apa? Ya Allah. Itulah memang manusia, Pak. Makanya nggak boleh
kita merasa suci, merasa bener dewi, nggak boleh. Sing bener iku cuman Allah. Pelajaran Pak, itu pelajaran. Pun apa maksud dan tujuan Allah ini memberikan petunjuk dan pendidikan tauhid? Liudirahu, krono arai supaya nyucekake alat dini kulih. Niki nek cara tak maknani basa pribadi, kanggo nyucekni kotoran yang sudah bersarang di dalam hati. Ngaten. Kalau saya maknani secara umum, datangnya dinul haq ini untuk mengalahkan agama yang tidak mengesahkan Allah. Ngoten lho karepe. Bihidayati tauhidi, dengan adanya petunjuk di dalam ilmu tauhid, akhirnya sampean paham. Wal amali, dan petunjuk dorongan untuk jenengan beramal, berarti mengawinkan ilmu dengan amal disebut uzlah. Tadi di depan tadi disebut kholwat. Wal istiqomati, dan diikat dengan terus penerus. Gini ku maksudnya fi kulli halin, di dalam setiap keadaan hatimu tetap berzikir. Katori kolis lisoti azatil kolbi, sing tujuane krono arai sebagai cara untuk lisoti wazatil kolbi, krono arai ngusir penjajai ati. Karepe kullihi niki liyudirahu ala dini kulli. Mohon maaf, kita mulai sejak akil balik sampai umur nggak tahu kita sama-sama. Ada yang 40, ada yang 30, ada yang 50, bahkan 70. Dipenuhilah hati kita ini perkara-perkara yang menjadikan kotori hati. Itu al-aghyar. Apa? Perkara-perkara selain Allah wujudnya. Akhirnya kita bersukaria, berbangga diri, takabur dengan itu semuanya. Inilah yang disebut kotoran, sehingga menjauhkan hatimu terhadap Tuhanmu, sehingga Anda tidak bisa dikatakan sebagai hamba yang mengesahkan Tuhan. Nggak bisa. Sebab akibat yang seperti ini Pak, maka muncullah nuzulul Quran, asbabun nuzul ayat ini diturunkan sebab kotore ati menungso iku bil huda wa dinil haq diturunkan. Wis. Lalu walau kariha, hei Muhammad, walau kariha lan senajano ndrengkeni. Apa yang ndrengkeni itu ya? Mungsui boleh, atau apa Pak? Pokoknya wih gak seneng loh. Membenci, mana boleh. Sopo al musyrikuna
wong-wong sing padha nyekutokake Allah dengan tukang angkat besi mah. Muhammad dalem Gusti la tubghid man yubghidka, ojo kau benci wong sing benci awakmu. Berat Pak iki Pak. Secara realita Anda dirusui, terang-terangan Anda dimungsui, terang-terangan Anda ini dicelakai, tapi Anda nggak boleh nyelakakan atau memung. Berat Pak Bu nggih. Wong jare wong wedok, aku dicelatu ya tak celatu. Ngaten. Lu jual aku beli. Itu kan prinsipnya orang-orang Jakarta jare ngono. Lu jual, gue beli. Kau nggak jual, aku ya nggak beli. Artinya aku mau nyalai orang, tapi aku akan menyalai jikalau aku disalahi terlebih dahulu. Tapi Rasulullah dilarang menapa? Jangan kau membenci orang yang membencimu. Jangan kau tidak menyukai orang yang tidak menyukai dirimu. Tetap sampai no Pak. Mat tetap sampai no. Siap. Itu tak sampai no. Walaupun ini pahit dirasa, menusuk di dalam dada yang paling dalam. Wong aku ki wong sugih, sembarang kuwasa, isok tuku ngene tuku ngono. Wong aku iki ngalime wong alim, bahkan buyute wong ngalim. Pun Pak, walaupun jenengan dibenci orang yang seperti itu, Allah dawuh terhadap Kanjeng Nabi Muhammad, la tubghid man yubghidka. Mat, kuwi ojo benci wong sing benci awakmu. Niki Pak, kalau hati Muhammad tidak berlandaskan dino tauhid, nggak mungkin akan bisa menerima. Mesti sakit Pak di hati. Berpendidikan tauhid pun tidak akan cukup manakala tidak mengkawinkan dengan amal ilmu itu yang disebut uzlah. Makanya ada hikayah atau cerita tentang masalah uzlah ya Rasulullah. Lebih banyak menceritakan uzlah itu di Gua Hiro. Mengapa harus di gua? Jadi kalau boleh saya katakan min asrofil majalis. Mana petilasan yang Allah sucikan. Ini saya mengambil dari surat Toha yang menceritakan tentang uzlahnya Nabi Musa. Bil wadil muqaddasi tua, tempat yang Allah sucikan disebut lembah tua, bukan tua umure lho Pak ya. Ternyata dimanapun Anda berada, kalau tempat itu kau jadikan hatimu khalwat, inilah yang disebut lembah tua. Walaupun Anda itu WC, di WC, tahu WC ya? Nek cara biyen jumbleng namanya.
Tapi kalau jenengan iki khalwat di tengah-tengah kesibukan itu, saya katakan min asrofil majalis. Ternyata kalau didorong ke dalam min asrofil majalis atau lembah tua, qalbun salim, hati yang sudah suci, hati yang selamat dari ta'thirud dunya, bisikan gebyare ngalam dunya. Loh niki lho Pak, nek gak jenengan selalu ngutamakan terus berzikir, nggak iso Pak, mboten saged. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, saya tidak mengatakan urusan dunia nggak penting, enggak, penting. Ini karena Anda masih ada di dunia dan ada hubungan sesama manusia, penting. Apalagi Anda sudah beranak pinak, penting. Tapi waqtasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, sesuatu yang luweh amat penting yang harus Anda jaga adalah hubungan ruhaniyah hati Anda langsung pada Allah. Wasilahnya, robitohnya adalah sirul asrar. Pun titik. Kesimpulan, kalau Anda sudah bisa menerima wahyu dari Allah lewat ilmu, yang kumaksud ilmu adalah tatanan dinut tauhid, beruzlahlah. Sebab jikalau kau terus uzlah menerus, maka Allah akan mengutus utusane malaikat masuk di dalam jagat hatimu. Entah Anda kasafi dibuka atau tidak buka, itu bukan persoalan. Yang terpenting bagaimana hatimu itu, pertama, dimanapun di tempat apapun Allah terasa dekat. Yang kedua, Anda akan melepas keimanan dirimu atau makhluk yang berkuasa. Akhirnya muncul yang berkuasa hanyalah akunya Allah, cuman itu. Dan ini hukumi wajib bagi kita yang sudah meng-welcome dinut tauhid. Begitulah sekilas info. Untuk selanjutnya barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus atas memberikan waktunya. Dan yang mau saya tanyakan tentang halwat tadi, yaitu tentang halwat tadi, bahwa di situ dijelaskan ada dua tata cara, antara yang khusus dengan yang umum. Kenapa ini saya tanyakan? Karena halwat adalah merupakan hubungan pribadi kepada Allah. Maka dari itu yang saya tanyakan, tata cara atau akhlak yang terbaik kita dalam menjalankan halwat, baik khusus maupun umum. Itu aja yang saya tanyakan, mohon penjelasannya tentang tata cara yang baiknya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya
secara ringkas itu sudah kami jelaskan di kitab awal di edisi bab rahasia jalan menuju Allah. Ada bab cara kholwat, caranya bagaimana ketika am atau khos itu ada. Cuman gak apalah, tak anggap jenengan gak kebagian kitab. Gini, mengapa sih dikatakan am umum? Mengapa harus dikatakan khos khusus? Jawabannya begini, dikatakan am ini karena jasmani sampean masih berinteraksi di tengah-tengah urusan dunia. Apakah dunia istri, suami, anak, kerjaan, apapun. Atau jenengan iki dengan tetangga gotong royong. Ini cara mbah-mbah kita itu biyen iku dawuh ini, le kuwi kudu bisa topo ning papan rame, ojo mung topo ning papan sepi. Tapi ora dijabarne rame bagaimana, sepi bagaimana, enggak. Hanya kalimat itu tok. Kita bertanya ya, jawabannya sederhana. Kali ana dewi mbahmu biyen golek sampak jungkel-jungkel kok cik penake. Kadang-kadang itu sebelum didhawuhi iku wis dikei perjanjian. Apa perjanjian? Ora oleh kakean cocot. Iki jenenge ngaji rungon, gak ngaji lesan, gak ngaji tulis, ngaji rungon. Ya ngrungono tok. Dadi takon gak oleh. Wis kena perjanjian ngono. Dadi nggih meneng, nggih nyuwun sewu. 2000 sampai 2005 sampean tanya. Jamaah yang kami ayai mungkin kurang lebih 25 orang. 5 tahun tak takoni paham mak. Godek. Lho nggih. Mungkin salah satunya orangnya ini. Tak duduno ae. Jare aku ngomong kosong. Ngaju klesak-klesik, Pak. Anak wong liwat ngono menang. Lampu digelapi. Begitu berhati-hatinya. 5 tahun bayangkan. Orang mudeng balas loh. Ya Allah. Insya Allah. Sekarang enak. Kita tinggal menemukan udah enak-enak ini. Iya. Jadi tanya nggak boleh. Kami pun dulu tanya pada orang tua juga nggak boleh. Pokoknya carikan itu, cariin sendiri. Ya sudah. Terus mau bicara apa kita? Yang dikatakan khusus kebalikannya. Jasad jenengan sudah tidak berinteraksi dengan urusan dunia. Bahasa umum waktu istirahat dengan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa qu'udan. Ya betul sih. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ali Imran 191. Kalau kau nggak bisa dengan berdiri ya, dengan duduk, dengkekmu kumat, ya berbaring.
Ndak enak toh? Itu jenengan dikala waktu nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Dengan kerja susah, dengan duduk nyantai. Dengan duduk nggak bisa, total jenengan ini berbaring, arep turu, ngoten gampangane. Minimal seperti itu. Bon. Terus bagaimana caranya, kaifiyahnya untuk menjalankan kedua khalwat itu? Cukup sederhana. Asahlah dzikir sirul asrar di tengah-tengah khalwat umum. Mudah. Jikalau mudahnya sirul asrar di tengah umum itu kau dorong dengan dzikir sir, mengapa tidak? Dah. Sekarang cara untuk khalwat secara khusus, tempat khusus, artinya keadaan jenengan ini nyantai. Di dalam kitab awal di edisi 1 dengan judul Rahasia Jalan Menuju Allah, di situ saya katakan kalau bisa mandi dulu, wudu, baju yang suci, lalu sholat sunnah, lalu jenengan wasilah secara syariat ila hadrati nang sapa lan sak piturute, lalu langsung dzikir sir dan sirul asrar lewat nafas. Bon, ngoten tok. Seiring berjalannya Anda berzikir tersebut, supaya dikatakan lekas cepat Anda wusul, iman utawa rasa dalam dirimu yang melakukan lepasen. Artinya jangan mudah ngaku-ngaku sumber agawe khalwat iku dari diri Anda sebagai makhluk, jangan. Sebab nanti kalau Anda merasa diri Anda yang melakukan itu, mesti namanya pengarep-ngarep itu sih masih ada. Apa pengarep-ngarep? Wusul ketemu Gusti, iku wusul ketemu Gusti Allah. Pengarep-ngarep iku ning dodo iku gede banget, mboten lepas-lepas. Miturut akhlak mboten angsal. Walaupun tujuannya kita khalwat adalah mendekat untuk bertemu. Ini sama halnya dengan apa yang pernah kami sampaikan. Miturut akhlak, kalau Pak Tani itu sudah menanam biji jagung, gak usah Pak Tani iku arep-arep wae ndang muncul. Ora usah, nanti dengan sendirinya waktunya akan berbuah sendiri. Cukup bagi si petani bagaimana waktu untuk mupuk ndang dipupuk, waktu ngaliri air ndang dialiri, jikalau ada hama ndang dihilangkan. Inilah namanya istiqomah. Waqtasimu bihablillahi jami'a, pegangan rapet taline Allah dzikir iku, wala tafarraqu, dan janganlah kau pisah dzikir itu dari hatimu. Itulah Pak pertanyaan tentang khalwat. Pun monggo kita tutup. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.